tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ringan daripadamu hisab dan turunnya dan jatuh akan hatimu di dalam mengingatkan akan akhirat, dan haru-haranya dan tiada ia melainkan daripada satu nafsu kepada nafsu. Pergilah engkau kepadanya dan melihat akan dia seorang, maka hilang daripadamu keras hatinya. Masih seputar memerangi hawa nafsu, hawa nafsu. Kalau sudah nafsu itu kita didik, kalau nafsu itu sudah kita biasakan dengan taat kepada Allah, maka akan mudah kita untuk melakukan ibadah. Mudah kita melakukan ibadah dengan sebab hawa nafsu itu sudah terdidik dia. Tetapi kalau tidak terdidik, maka dia sulit merawatnya. Apalagi nafsu itu kadang sudah terbiasa dia dengan maksiat itu. Jadi kalau diarahkan dia kepada taat, payah kali dia. Kalau seperti kita, alhamdulillah pula sudah terbiasa dengan taat. Jadi kalau dia tidak taat, risih pula. Harapan kita sampai mati begitulah. Mudah-mudahan sampai kita menjelang maut datang, tetap kita dalam ibadah, cinta kita dengan ibadah. Apalagi ibadahnya menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ini besar sekali ya. Pahalanya besar, nilainya tinggi sekali menuntut ilmu itu. Maka hilang daripadamu keras hati. Nafsu itu kalau sudah diperturutkan dia, keras hati datang. Apa tanda orang keras hati itu? Orang keras hati itu tidak mau mendengarkan nasihat. Diberi nasihat tidak terima. Itu tandanya keras hati. Diberi nasihat tidak terima. Itulah tanda kerasnya hati. Dan nyatalah bagimu tipis dan jernih hati, enggak tebal dengan dosa itu. Dan ingatlah tatkala yang demikian itu takut daripada Allah. Itu juga di penghujung cerita nafsu itu, dia harus dipukul dengan cambuk takwa. Dia harus dipukul dengan cambuk takwa. Cambuk takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diceritakan kepadanya tentang neraka, Sayyidina Utsman itu tidak Sayyidina Utsman itu menangis. Diceritakan neraka, tidak nangis dia. Tapi sewaktu dia lewat di pemakaman perkuburan, menangislah dia. Berderai air matanya sehingga basah jenggotnya.
Kalau udah sampai basah jenggotnya itu, nangisnya kuat tidak? Kuat nangis. Sampai jenggotnya basah, berarti nangisnya kuat. Basah jenggotnya, berarti nangisnya kuat. Bertanya sahabat yang lain, ya Sayyidina Utsman, kenapa begitu sedih kau ketika melihat kuburan? Kata Sayyidina Utsman, bukankah Rasul pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilil munazilil akhirati. Sesungguhnya kubur itu awal daripada akhirat. Kubur itu adalah awal daripada akhirat. Kalau selamat kuburnya, selamat dia di alam barzakh, mudah-mudahan selamatlah nanti di akhirat. Tapi kalau tidak selamat dia di barzakh, maka merugilah dia nanti di akhirat. Makanya kubur itu adalah alam penantian. Barzakh itu adalah alam penantian, alam kubur. Makanya penentuan kita, hidup kita di dunia ini sangat menentukan apa yang akan kita rasakan nanti di dalam kubur itu. Kita kalau lewat kuburan tidak nangis, senyum. Padahal itu sangat ditakuti para sahabat itu barzakh. Karena barzakh itu adalah tempat yang gelap. Tak lagi kelihatan cahaya, walaupun matahari. Cahaya matahari tidak masuk lagi ke dalam tanah. Begitu terangnya matahari itu, nggak nembus di ke tanah. Di siang hari itu yang satu yang kalau kita ngitung bulan akhir itu 1, 2, 3, 7, 40 itu mau itu sebenarnya 2, 3, 7, 40, 100 kan? Sebenarnya ya, sebenarnya itu adat, tapi ada pahalanya. Takziah, namanya takziah itu tidak mesti malam, siang pun boleh, sore pun boleh takziah. Cuma di kampung kita di malam pula yang bisa. Kalau bulan puasa kan habis asar kita bikin tahlilannya kan. Nah, berarti tidak ada waktu ketetapan untuk. Kenapa harus 7 hari, 40 hari? Kalau 7 hari itu sebenarnya tidak mesti 7, cuma ada hadis dari Nabi. Qala Tawus, telah berkata Tawus, innal maita yuftanu fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya mayat berada di dalam tanah akan diberi fitnah oleh Allah selama 7 hari. Berilah olehmu makan kepada orang yang hidup, karena mayat itu sangat suka kepada orang yang memberi makan kepada yang hidup, pahalanya disedekahkan kepada yang mati. Nah, itu hadis dari Tawus. Tawus ini seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Tawus itu artinya burung, ya. Nah, itulah dalil kita bikin 7 hari itu. Sebenarnya tidak pun 7 hari, nggak apa-apa. 8 hari, 9 hari nggak apa-apa. Roh-roh itu suka kalau ahli keluarganya itu bersedekah makanan.
pahalanya dihadiahkan untuk yang meninggal. Suka nih, roh-roh itu suka. Jadi Ustaz kan nggak harus rambil kita sampaikan. Enggak lah. Makan anak yatim. Boleh. Malam itu kan kita kasih anak yatim aja 30 orang malam pertama, kedua, ketiga. Boleh juga, cuma di kampung kita dah terbiasa pula ayah-ayah itu datang. Itulah tadi namanya uruf, adat. Tidak pun dibikin tahlil tak apa-apa. Cuman kalau dibikin bagus. Cuma jangan kita menderita. Jangan yang ahlul musibah ini makin bahaya. Nyiapkan indodes, nyiapkan bubur kacang, nyiapkan nasi lemak. Padahal untuk makan dia sehari-hari nggak ada, susah. Kalau seperti itu haram hukumnya membuat makanan. Haram membuat makanan bagi ahli mayat yang harta dipakai untuk memberi makan itu adalah harta anak yatim dan harta atas mayat yang mempunyai tanggungan hutang semasa hidupnya. Haram dibuat. Jadi kalau ada hutang si mayat, jangan bikin bubur kacang. Bayarkan aja hutangnya dulu. Boleh. Cuman kalau dibikin nanti 1 sampai 7 berturut-turut menyusahkan ahlul musibah. Menyiapkannya itu susah, dia capek, dia ribet. Tapi kalau takjiah biasa aja nggak apa-apa, menyabarkan dia kan, mensabarkan dia. Datang awak, mensabarkan dia. Sabar bang, istri meninggal kan, sabar. Nanti hari 7 hari kita cari lagi katanya. Itu termasuk ahli takjiah paten juga kan. Semangatlah bapak tu, jadi nggak sedih dia. Mau dikawaninya cari lagi. Memang tak ada 40, 100. Kalau mau dibikin, ketika ada rezeki kita buat. Kapan ada rezeki kita buat, itu aja. Kalau tak ada, tak usah. Kapan ada aja lah, ada dibuat. Kalau tak ada, tak usah. Islam tidak memberatkan kita, ya. Islam itu tidak memberatkan kita. Ad-dinu yusrun wala tu'assir. Islam itu mudah, jangan dipersulit, ya. Islam itu mudah, jangan dipersulitkan dia. Tapi yang memang mudahnya itu Islam sendiri memudahkannya, bukan yang kita mudah-mudahkan dia. Memang Islam itu yang memberikan kelonggaran dan kemudahan, bukan kita yang memudah-mudahkannya. Bukan. Takutlah darimu Allah. Berapa banyak ayat Allah itu mengatakan wattaqullah, ittaqullah, uiddat lil muttaqin. Banyak sekali ayat-ayat Allah itu memerintahkan kita supaya bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dan hebat, Allah itu hebat, iya, karena Allah itu adalah raja daripada sekalian raja. Karena Allah itu adalah sang pencipta.
Hebat Allah itu, hebat. Dia adalah raja yang sekalian raja. Waktu ditiup oleh Allah Israfil, mati semua. Habis, tak ada satu pun yang hidup. Semuanya mati ditiup Israfil. Ketika itu berfirmanlah Allah, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembahlah olehmu aku. Aqimis shalah li zikri. Tegakkan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat Allah itu. Maka tetaplah bagimu pekerjaan ibadah. Sudah ditundukkannya hawa nafsunya, sudah diarahkan hawa nafsunya itu kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetaplah baginya pekerjaan ibadah. Maka ibadah itu akan menjadi istiqomah, tetap dia melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena nafsunya sudah terdidik ya. Nafsunya sudah terbiasa dengan ketaatan, tetap nafsu itu. Maka yang dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat adalah nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku, ila rabbiki, kepada Tuhan engkau, radiyatan mardiyah, yang mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah hai hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Balasannya surga juga ya, balasannya adalah surga. Tetapi bagi jiwa yang tenang, balasannya adalah surga. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir itu tatma'innul qulub, dapat menenteramkan hati. Tatma'innul qulub, dapat menenteramkan hati. Dengan berzikir bisa menenteramkan hati, bisa. Zikir yang seperti apa? Ya, walaupun zikirnya zikir hasanah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir hasanah. Bisa tenang jiwa, bisa tenang jiwa. Tetapi pahamlah dia makna-makna zikir itu yang terkandung di dalamnya, dipahaminya. Jangan tidak belajar dia, nggak tahu dia makna zikirnya itu. Bisa saja nanti berzikir dia, tapi hatinya kosong. Berzikir hatinya kosong. Bisa seperti itu ya, bisa, tidak mustahil lah boleh jadi. Apalagi yang berzikir 1 hari, 2 hari, 3 hari tahlil, berisi hatinya tuh, iyalah bubur kacang. Kebayang deh ini 3 hari ini, paling kecil bubur kacang nih, kalau enggak nasi lemak nih pakai telur sambal nih.
Kalau begitu hatinya, nafsunya belum tenang lagi tuh. Masih oleng nafsunya tuh. Tahu oleng? Kalau dah oleng dekat ke karang. Nah, kemudian dan kuat harapmu di dalam bersedia. Kuatlah harapanmu di dalam bersedia kepada kesudahanmu. Kuatlah harapan kita untuk mempersiapkan tatkala kita menghadapi yaumil mahsyar itu. Kuat harapan kita. Kenapa? Karena nafsunya sudah menjadi mutmainnah. Nafsunya sudah menjadi tunduk, patuh. Kuat harapan kita. Dengan nafsu yang kita bimbing itu cenderung kepada ibadah kepada Allah, maka kuatlah semangat kita tatkala kita menghadapi yaumil mahsyar kelak, hari perhitungan Allah. Kenapa begitu? Karena nafsunya sudah terbimbing, terdidik. Coba nafsunya masih bingal, nafsunya itu masih jahat, tipis harapannya untuk perbekalannya. Kenapa? Ibadahnya kececeran. Jadi dalam proses zikir itu mana? Ya, zikir itu tetap juga, tetap juga. Artinya tetap juga. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan tidak ada Tuhan, yang tidak ada itu yang semisal Allah. Allahnya ada. Bukan Allah enggak ada. Kalau Allah enggak ada, kafirlah. Belakangan baru diadakan, enggak. Di dalam menafikan, di sana sudah ada isbat. Di dalam meniadakan sudah ada penetapan. Yang kita tiadakan itu adalah seumpama Allah. Allah yang asli, bukan sekutu bagi Allah. Allah ismu zat itu, dia tetap. Allah ismu zat itu, dia tetap ada. Tetapi yang menserupakan seperti hakikat Allah yang asli itu, itulah yang tidak ada. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, Allah tidak termasuk ketika menafikan itu. Jangan nanti ketika dia menafikan la ilaha, ikut pula Allah ternafi, kafirlah dia. La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi alam yang diciptakan ini tidak ada Tuhan. Belakangan baru dikatakannya illallah. Berarti tidak ada dulu Tuhan, baru belakangan ada. Makanya di dalam nafi ada isbat. Di dalam dia menafikan ada ketetapan yang diberikan oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tidak ada itu yang semacam Tuhan, semacam Allah. Allahnya tetap ada. Itulah namanya nafi dan isbat. Menafikan dan menetapkan dia. Namanya nafi dan isbat. Yang di YouTube itu sengaja memang dibuat orang tuh zikir itu salah supaya nampak Islam itu salah. Bisa pula berzikir nyepak pula. Bisa pula berzikir gini. Dari mana pula dapatnya berzikir gitu? Sengaja dibuatnya untuk merusak thariqah itu. Sengaja dibuat. Lompat-lompat zikirnya.
Sengaja itu memang dibikin untuk merusak ajaran agama Islam. Payah juga melerainya kan. Dan dapatlah tercapai dengan menundukkan hawa nafsu itu, melemahkan dia. Dapatlah dengan yang dimaksud apa yang engkau maksud pada akhiratmu, dapat. Jadi kalau sudah kita tundukkan nafsu itu, dapatlah kita tujuan hidup ini apa sebenarnya. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah ini untuk apa? Jangan keluar daripada konsep surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aku jadikan, bukan tidak dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, tetapi untuk liya'budun, untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri, liya'budun. Kalau ada orang mukmin dengan agamanya dia meraup harta, dengan agamanya dia kumpul dunia ini, itu juga termasuk salah konsep udah. Berarti agama yang dipelajarinya, agama yang dipahaminya, tujuannya adalah untuk mengumpul-ngumpul kekayaan dunia. Itulah manusia yang menggadaikan akhirat untuk kepentingan dunia. Itulah manusia yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Ulaika allazi nastarawu dhalalata bil huda. Mereka-mereka yang menjual, mereka-mereka yang membeli kesesatan. Dunia ini kan sesat. Kalau dikumpulkan tidak untuk dimanfaatkan dia. Ulaika allazi nastarawu dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Kalau memang itu dia menganggap sebagai jual beli dalam hidup, maka baginya azab yang pedih diberikan Allah. Ulaika allazina nastarawul hayatud dunya bil akhirah. Mereka-mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan oleh Allah azab mereka ini. Jadi kalau tujuan agama untuk memungut harta, mencari kekayaan, berarti tujuan hidupnya sudah melenceng dari apa? Maqasidus syari'. Apa yang dimaksud oleh si syari', si pembuat hukum itu. Lari dah. Hati-hati kita bapak-bapak. Di dalam agama ada namanya istidraj. Hati-hati dengan istidraj. Apa istidraj? Zahirnya akhirat, tapi isinya dunia. Istidraj. Zahirnya akhirat,
tapi dalam batinnya dunia. Tengok pidato tadi malam, tahlilan. Banyak yang dengar kan? Minggu ini termasuk minggu musibah bagi kami. Dengar kan bahasanya kan? Minggu ini termasuk minggu musibah. Yang terakhir pidato, kami sedang dihantam. Siapa yang menghantam? Itu paling kecil fasik itu. Kok tidak kafir itu? Menantang takdir itu namanya. Ngeri saya dengar apa? Takut betul. Ngeri. Tipis betul. Ilmu sampai ke langit ke-7 udah. Macam dihantam kami. Yang menghantam kau siapa goblok? Macam orang kafir Yahudi aja, Nasrani. Tidak kau kenal rupanya. Pada setiap gerak dan berubah di alam semesta ini adalah fi'il Tuhan. Tidak kau kenal rupanya. Tak cemana tauhid ini, saya tak ngerti saya. Inilah namanya label-label surga, isinya jahanam isi. Dia hanya menghiasi zahirnya, tapi batinnya rusak. Tidak ada minggu itu celaka, tidak ada hari itu naas, tidak ada bulan naas. Murtad kafir orang bilang hari itu ada naas. Bulan Muharram hari naas, murtad. Maka jangan dibilang minggu musibah. Ada minggu musibah. Emangnya musibah itu dari siapa? Kalau anak umur 13 tahun cakap, nggak apa-apa. Ini udah mau meninggal lagi cakap, udah mau meninggal lagi pun tak ngerti tahu ini. Silahkan nangis, kenapa? Nangis nggak ada masalah, silahkan nangis. Sedih tak apa-apa, tapi jangan dilantang-tantang Tuhan. Lawan namanya. Macam mimpi kami rasa, astaghfirullahaladzim. Bukankah Allah itu fa'alu lima yurid? Tak ada tauhid memang mereka dia sekarang. Cocok kata Ustaz Oka masuk untuk benar. Tak ada lagi sekarang belajar tauhid, tafsir semua, apa semua. Cocok lah, Ustaz tak bertauhid udah. Sedih gitu. Eloklah sekolah sanawiyah aja dah. Usah tinggi-tinggi gelar awak. Elok sanawiyah aja, tamat SMP dah. Beli becak 2 juta, jual sate awak serima dah. Bodoh-bodoh kali. Itulah akibatnya itu. Sombong, angkuh. Menganggap diri hebat. Gelar itu tidak jaminan ilmu. Bukan jaminan ilmu, gelar itu bukan jaminan. Syukur juga saya tak dapat pidato dari malam. Padahal saya siapkan tuh. Kok dapat tuh rata semua tuh dari malam. Habis itu. 15 menit aja kasih, nggak apa-apa, 20 menit. Oh, dah tahu mungkin tuh. Dah tahu ini kalau dikasih nih rame nanti nih. Dah tahu lah. Dah tahu. Tak perlu dibilang gelar ini, gelar ini, gelar ini dari ini, dari ini. Ngapain itu apa? Ini cerita-cerita mati ya. Ini dari langit pertama, ini langit kedua, ini langit ketiga, ini bumi ke-7. Bekal yang paling baik menghadap Allah itu takwa. Takwa. Jangan bangga, jangan bangga. Oh bangga, karangan bunga banyak. Olga lebih banyak lagi. Olga Saputra. Olo, mana banyak Olo?
dulu mati sepanjang jalan lah. Kota Medan itu sampailah Merdeka. Itu bukan satu jaminan. Bukan satu jaminan. Buka bab fikih. Menggunung-gunungkan mayat makruh kalau benar. Meninggi-ninggikan mayat kalau benar makruh. Kalau tak benar haram. Menipu namanya apa? Paham ya? Saya nyanyi. Ingat jemaah sekalian, kalau kita imam, bagaimana penyaksian bapak terhadap mayat ini? Bukan terhadap kesaksian dia orang baik. Siapa yang berani menghukum kita orang baik? Yang disaksikan itu mayat yang siap dimandikan dia. Karena sah mandi, karena sah sholat, karena mandinya sah. Bukan tingkah laku dia tiap hari. Kalau tingkah laku dia tiap hari, Allah lah menghukumnya. Apa yang bisa hukum? Apalagi masyarakat, mana bisa menghukum? Kalau dikasih masyarakat tu beras, baru cantik hukum tu. Nah, kasih dah segoni-segoni. Cuma ada bapak-bapak banyak ni paten. Semalam baru ngasih 5 kilo. Paten. Standarnya adalah syariat. Minggu musibah juga. Nah, Ketua MUI itu Sumatera Utara. Setelah meninggal Profesor Abdullah Shah. Saya rasa kalau Profesor Abdullah Shah nggak gitu cakapnya. Pak Arso aja nggak gitu, jangan cantiknya kau. Dosen dia itu Pak Arso itu dari malam dosen dia. Dosen peradilan agama dia. Nah, dia pas mantap dia. Sabar dia. Nah, memang gitu. Minggu musibah. Untung tak bilang minggu tenang. Kalau minggu tenang katanya apa pilihannya Pak? Ada 2 lah kata. Ya kalau tauhid ya itu sudah termasuk kurang etika akhlak kepada Allah. Kami dihantam, ya kan? Bahasa kan dihantam kan? Kami dihantam. Setelah ipar kami, ibunda kami dihantam. Dihantam. Yang menghantamnya PP. Ya lah. Kalau bahasanya gitu dihantam. Yang menghantamnya siapa? Sama tuh. Seperti orang nelayan. Laut aja lebar, ikan yang enggak ada, sama lah tuh. Orang nelayan sebagian, kalau enggak ada ikan ya merepet itu di sampan. Kuah aja pun itu, ikan yang enggak ada. Nah, ini lah. Kalau orang itu cakap dah wajar pula, namanya orang awam. Sedangkan kita berkata, mengapa Allah jadikan iblis? Itu pun haram. La yas'alu amma yaf'aluna wa hum la yas'alun. Jangan kau tanya apa yang Allah bikin, yang perlu ditanya apa yang sudah kau buat. Itu yang perlu. Beralat kepada Allah itu wajib. Sedangkan kita berkata, ini enggak hujan malam nih, bintang ada. Itu pun kena udah. Beriman kepada bintang, kafir kepada Allah. Nah, kita bagus-bagus kita ya, ngajak belajar tauhid kita betul-betul. Betul kita belajar tauhid ya. Akhir zaman tuh ngeri. Macam mana lah hidup tuh mau berkah ya. Tauhidnya aja pun salah lah. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam nampaknya bangkai seekor kambing dibawa air pasang dimakan ikan. Waktu surut terdampar dimakan burung. Terdetak di hati Nabi Ibrahim,
Macam mana lagi Allah menghidupkannya setelah dimakan beberapa hewan hingga jadi tulang belulang? Langsung dihitap Tuhan. Wahai Ibrahim, enggak percaya kau tentang kekuasaanku Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku bukan tak percaya ya Allah, paling tidak buatlah sesuatu agak tenang jiwaku ya Allah. Kau potong 4 ekor burung yang berlainan jenis, kau cincang, satukan dagingnya dan kau tumpukkan setiap sudut dan kau panggil nama burung itu. Digabungkan dia, daging burung merpati, burung bangau digabung semua, cincang sehingga tak terbeda mana nama daging burung. Kau tumpuk setiap bukit kau taruh, kau seru namanya. Bangau, terbang bangau, merpati, terbang merpatinya. Itulah kehebatan Allah dalam menciptakan dia. Begitulah menjaga akidah kepada Tuhannya. Jangan jahat kita sama Allah. Makanya doa Imam Syafi'i itu wa husnal dhanni bik. Doa Imam Syafi'i itu wa husnal dhanni bik. Baikkan sangkaku ya Allah kepada Engkau. Tuh. Sangka. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang mau tidur awak takut awak. Disiplin awak tidur. Membaca-baca, mengingat Allah. Wahai Allah, bangunkan aku ya Allah, subuh ya Allah, mau ibadah ya Allah. Etika dah di dalam. Kalau terlintas di hati awak yang salah-salah, wahai Allah, ampunkan ya Allah akidahku yang salah ya Allah. Sampai gitu awak takutnya. Belum orang mendengarnya. Orang belum mendengar, masih diri sendiri. Jadikanlah ya Allah sabar ya Allah terhadap qada Engkau ya Allah. Diri sendiri sama Allah. Orang belum dengar kesalahan kita. Itulah etika kita sama Allah. Karena Allah itu basarnya menilik sampai kepada hati kita. Innallaha la yanzur suwarukum wa amwalukum. Allah tidak melihat rupamu, gayamu dan tidak melihat hartamu. Walakin yanzur qulubukum wa a'malukum. Yang dilihat oleh Allah hati dan amal kita. Hati menjadi sasaran Allah. Kalau hati itu bagus, bagus. Hati, kalau manusia bisa ditokohi, hati Allah bisa tokohi. Ikhlas Bapak? Ikhlas. Dalam hati Allah tahu tidak? Tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang bersarang di dalam hati kita, dalam dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ya rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri. Saya tak sehat. Beri, Ustaz. Tangan belum.
Saya ke Mas Lutfi. Iya. Ini dari siap.